Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang tidak dapat dihitung dan tak terhingga. Salawat dan salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita pada hari ini adalah Mukjizat penyembuhan dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang kami muliakan, pertama, Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi menulis di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Jangan Takut Sakit. Di sana dia mengisahkan tentang seorang yang terkapar sakit di rumah sakit Riyadh. Orang ini keadaannya menurut dokter sudah tidak tertolong lagi. Jadi dipanggillah seluruh keluarga. Menurut dokter, jantungnya hanya mampu bertahan sampai besok pagi. Darahnya sudah mengental. Jadi jantungnya sudah lemah untuk memompa. Diperkirakan sebelum jam 9-an, ya pagi lah, kira-kira jam 9 atau sebelum jam 9, ini orang sudah meninggal dunia. Siapa yang mengisahkan ini tadi? Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, seorang da'i dan ulama kondang asal Syria yang tinggal di Arab Saudi, banyak mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari ulama-ulama dunia. Beliau menceritakan ini. Saat semua keluarga sudah kumpul, malamnya mereka di ruang perawatan dari keluarga yang akan menurut dokter besok menghembuskan nafas terakhirnya. Yang bersangkutan sudah tergeletak. Cukup lama tergeletak dan tidak sadar. Di komputer terus memonitor keadaan jantungnya yang makin lama makin melemah. Salah seorang di antara keluarganya yang pada lain di malam hari sudah mulai mengantuk, menguap dan ada yang tidur, dia membaca Al-Quran. Ini kepala, dada, kaki, dia baca Al-Quran. Dia baca sepanjang malam dengan suara yang jahar. Dia baca, dia tidak peduli sudah berapa lembar dia membaca, sudah berapa juz, dia terus membaca.
sampai mendekati subuh. Akhirnya yang bersangkutan ketiduran, yang membaca Al-Quran ketiduran. Pas subuh dibangunkan, lepas subuh dibangunkan, dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dia berzikir, kemudian ketiduran lagi karena semalaman tidak tidur. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya pada malam hari itu ternyata penyelamat nyawa bagi saudaranya ini. Kenapa? Ketika dokter datang pada jam 8-an lewat sedikit, dokter sangat terkejut. Perkembangan pasiennya yang diperkirakan pagi itu dia sudah mengembuskan nafas terakhir, sungguh sangat di luar dugaan sama sekali. Pasien ini dilihat detak jantungnya sudah mendekati normal. Diperiksa kondisi darahnya sudah mulai lancar. Padahal tidak mungkin. Karena medis dan rumah sakit, dokter-dokter sudah angkat tangan, ini sudah tidak mungkin diselamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harapan besar kembali kepada pasiennya ini. Sang dokter terkejut lalu bertanya kepada keluarganya yang ada di ruangan itu, kalian apakan pasien saya ini malam tadi? Apa yang kalian buat terhadapnya? Keluarganya semua menggeleng. Tidak ada. Kami tidak memberikan apa-apa kepadanya. Kami tidak melakukan apa-apa untuknya. Kami hanya hadir di sini untuk ikut melepas kepergiannya. Itu kata jawaban keluarga. Tidak, kata dokter. Ini mesti ada sesuatu yang telah kalian lakukan atau telah terjadi yang menyebabkan pasien saya seperti ini. Lihat kalian. Dipanggil semua. Lihat. Dicek keadaan jantung melalui komputer, kelihatan sekali bahwa jantung pasiennya sudah mulai mengarah ke normal, ya. Kemudian darahnya pun berjalan lebih cepat. Yang sebelumnya sangat lamban dan sangat kental darahnya, sekarang mulai lancar. Salah seorang mengatakan, cuma itu si fulan semalaman dia baca Quran di samping keluarga kami ini yang sakit ini. Cuma itu yang dilakukannya. Hanya itu katanya. Iya. Maka dokter ini minta salah seorang di antara keluarga yang ada, tolong salah seorang bacakan Al-Quran di depannya. Saya mau melihat reaksinya langsung. Kemudian dibacakan lagi Al-Quran. Subhanallah, saat Al-Quran dibacakan lagi, maka sangat nampak jelas di komputer, di layar komputer, bagaimana detak jantung ini jauh lebih kuat. Kelihatan sekali peningkatannya. Ini dia penyebabnya. Ini dia penyebabnya, kata sang dokter. Teruskan oleh kalian. Subhanallah, kaum muslimin, pada hari itu petang harinya, sang pasien telah buka mata. Subhanallah, pasien telah buka mata. Diteruskan dengan Al-Quran. Beberapa hari kemudian dia sudah duduk. Dan akhirnya boleh, kata dokter, dibawa pulang. Dihitung sudah boleh dibawa pulang. Dikatakan sembuh. Subhanallah. Ini adalah mukjizat penyembuhan dalam Al-Quran. Saya berikan beberapa contoh dulu lah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Ternyata seorang dokter dari Jepang menceritakan tentang kekuatan bacaan Al-Quran, gelombang bacaan Al-Quran. Yang lain enggak ya, yang lain enggak. Kekuatan bacaan Al-Quran ini telah disampaikan dahsyat sekali. Tidak ada gelombang bacaan apapun yang sedahsyat gelombang bacaan Al-Quran. Tapi ingat, mesti dibacakan dan suaranya jahar, nggak boleh bibisik-bisik. Suaranya jahar. Karena frekuensi dan gelombang bacaan Al-Quran inilah yang akan direspon oleh objek yang akan ditujukan. Kalau bisik-bisik nggak laku. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi betul-betul dijaharkan. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, karena selama ini orang selalu berasumsi atau menyangka urusan pengobatan atau penyembuhan dengan Al-Quran itu hanya berkaitan dengan sihir dan jin. Iya kan? Selama ini asumsi orang begitu. Tidak. Mari kita lihat. Ingat dengan sahabat Nabi yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri ini, beliau dengan rombongan sahabat Nabi yang lain, dari safar menuju ke Madinah, sudah kehabisan bekal dan modal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Dalam perjalanan pulang, mereka kehabisan bekal di jalan. Mafi fulus, mafi ta'am.
Selanjutnya, mereka bertemu dengan satu kampung yang isi satu kampung itu masih orang kafir semua. Belum ada satupun yang muslim. Kelaparan sudah sangat diderita oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lalu mereka mencoba bertanya kepada penduduk kampung, adakah di antara kalian yang suka memuliakan tamu? Kami kehabisan makanan, berilah kami sedikit bekal atau makan. Tidak ada yang merespon, tidak ada yang peduli, apalagi ketahuan bahwa mereka ini adalah orang muslim. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika demikian, sisa-sisa makanan yang dapat dikonsumsi, biarlah kami yang mengkonsumsinya, ya. Biar kami yang menikmatinya. Juga tidak diberi. Ya khalas. Qadarullah. Pada saat itu juga, kampung ini geger. Sebab kepala kabilah dipatuk oleh ular gurun Sahara yang berwarna hitam. Dan ini terkenal sebagai salah satu ular yang paling mematikan di bumi, ya. Dipatuk oleh ular gurun Sahara yang sangat mematikan. Dalam waktu yang sangat cepat, kepala kabilah ini, ketua kabilah ini mulai mengalami sakarat. Mulutnya berbusa, matanya mulai mendelik dan putih. Wajahnya dan kulitnya berubah. Orang cerdik pandai, tabib-tabib yang ada mencoba berdaya upaya, semuanya gagal. Lalu apa kata mereka? Siapa tahu tamu yang masuk melalui kota kampung kita ini ada yang ahli dalam pengobatan, panggil dia. Ditemuilah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ini, ditanyakan kepadanya oleh orang penduduk kampung ini, di antara kalian ada yang ahli mengobati enggak? Maka apa kata Abu Sa'id? Kami bisa, tapi dengan satu catatan. Apa itu? Jika yang bersangkutan sembuh, apakah kalian mau memberi kami makan? Itu masalah kecil, pokoknya selamatkan dulu. Maka dibawalah Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat Nabi itu ke hadapan sang kepala kabilah yang sudah tergeletak menunggu ajalnya. Masya Allah. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Dia bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali ke tempat yang digigit dan dipatuk oleh ular itu. Dia bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Air liurnya yang tadi telah bergelimang dengan bacaan Al-Fatihah ini disemburkannya ke tempat yang digigit oleh ular itu. Memang air liur, partikel-partikel dan molekul air liur ini telah penuh dengan berkah ayat Allah Subhanahu wa taala. Semburkan ke sana. Dia ulangi sebanyak 7 kali. Khalas. Dalam perjalanan beliau membacakan itu, si kepala kaum ini mulai berubah warna tubuhnya. Yang tadi mulai membiru, matanya yang tadi mendelik, ya, bibirnya yang mulutnya mulai mengeluarkan busa, ya, sudah berubah. Lama-lama menjadi jilah. Jilah itu bahasa Padang. Menjadi apa? Menjadi cerah, ya, jernih kembali wajahnya. Selesai, kepala kabilah ini duduk dan kemudian berdiri. Seluruhnya, kalau orang Arab itu kan kalau gembira sekali itu seperti itu. Yang namanya juga orang kafir. Tandanya mereka gembira sekali. Dijamulah Abu Sa'id Al-Khudri dengan seluruh sahabat Nabi dengan jamuan makanan yang sangat. Lalu diberikan beberapa ekor domba dan beberapa karung gandum. Mereka masuk ke kota Madinah membawa hadiah ini. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini halal enggak untuk kami? Boleh enggak kami nikmati ini?" Kata Rasul, "Dapatnya caranya gimana?" Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. "Kalian tahu Al-Fatihah itu dapat menyembuhkan dari mana?" Kata Rasul, bertanya kepada sahabat. "Ya Rasulullah, bukankah Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa?" Kami menurunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh. Lalu kami yakin. Dan kami bacakan Al-Fatihah. Maka Rasulullah tertawa. Saat itu nampaklah gigi gerahamnya. Apa kata Rasul? "Kalian sudah benar.
Bagi-bagi dong, kata Nabi. Jadi Nabi merestui hasil yang didapatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nabi restu. Kemudian bahkan Nabi mengatakan, jadikan saya dapat salah satu bagian dari kalian semua. Ini menandakan apa? Benar sekali bahwa sesungguhnya Al-Quran ini, subhanallah kaum muslimin, adalah penyembuh yang luar biasa. Nggak pakai obat. Nggak pakai obat. Nggak perlu ke apotik. Nggak perlu cari dokter. Nggak perlu pakai alat. Nggak perlu pakai fulus. Ya, cukup Al-Quran saja. Ibarat hamba-hamba Allah sekalian yang saya muliakan, sudah berapa contoh saya berikan? Baru 2. Apa perlu ditambah lagi? Yang ketiga. Ya. Biar tambah yakin. Yang ketiga. Oke? Bu, simak. Di Payakumbuh ada nama satu kelurahan di Kota Madia Payakumbuh, tempat saya tinggal. Kota Madia Payakumbuh ini ada satu kelurahan namanya Bunian. Nama kelurahan itu Kelurahan Bunian. Masih di tengah kota. Seorang ibu tua di Bunian itu usianya sudah 94 tahun. Kejadian ini adalah awal 2014. Usianya sudah 94 tahun. Berarti sekarang sudah 96 usianya ya. Ibu tua ini jam 3 mau sholat tahajud ke kamar mandi, tergelincir. Lalu pantatnya langsung terhempas dengan keras ke lantai. Yang terjadi adalah pecah dan patah tulang pinggulnya. Untuk usia orang setua itu, masih ada zat perekat dan lem nggak di dalam tulangnya? Sudah kering kan? Itu adalah usia menuju kepada osteoporosis. Prak, patah, pecah. Ibarat piring jatuh ke lantai, seperti itulah nasib tulangnya. Subhanallah. Ibu ini karena anaknya memang kaya-kaya semua, ibu ini akhirnya dibawa ke rumah sakit Padang. Setelah dirawat, maka dokter pun berkata kepadanya, untuk diharapkan sembuh secara 100% kami tidak dapat menjamin. Walaupun sembuhnya sembuh yang dalam artian bisa bergerak, paling cepat ibu ini bisa bergerak dalam 6 bulan. Itu paling cepat. Jadi bagaimana? Sang ibu tua ini mesti terkapar saja begini, telentang ya di atas tempat tidurnya, yang boleh bergerak cuma kepala seperti ini dan tangannya. Yang lain tidak boleh, dari dada ke bawah tidak boleh bergerak sama sekali. Selama berapa lama kata dokter? 6 bulan tuh paling cepat. Kalau nasib baik, paling cepat 6 bulan baru bisa bergerak. Yang lain dalam artian mungkin sudah mulai berangsur untuk duduk. Itu paling cepat. Ini bukan zaman Nabi lagi ya, tapi zaman sekarang. Saya pun datang ke rumah beliau. Bawa istri saya Aisyah. Kami lepas pengajian Maghrib Isya di Baitul Islam, mampir ke rumahnya. Ternyata sang ibu ini sedang tergeletak, terkapar di atas tempat tidurnya dan dikelilingi oleh anak-anaknya. Saya bertanya, saya panggil Amak kepada dia ya, gimana kabar Amak? Kata beliau, seperti yang Ustadz lihat sekarang. Singkatnya saya ajarkan kepadanya, Amak yakin nggak kalau Al-Quran ini bisa menyembuhkan dengan sempurna? Dia mengatakan, Amak yakin Ustadz. Kalau begitu Amak tiru ya, apa yang Ananda lakukan, apa yang saya lakukan, Amak tiru ya. Nanti Amak lakukan sering-sering. Baik Ustadz katanya. Saya mulai bacakan. Dia kan dibungkus dengan selimut tebal. Saya mulai bacakan di depan Amak ini, dan anak-anaknya menyaksikan semua. Saya bacakan ke telapak tangan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setiap selesai baca Al-Fatihah, saya tiupkan ke telapak tangan saya dengan niat bacaan tadi semoga Allah kumpulkan di telapak tangan ini. Entah bagaimana wujudnya, hanya Allah yang Maha tahu.
Kemudian saya ulangi sampai 7 kali. Habis itu saya bacakan ayat kursi. Saya baca 3 kali. Masing-masingnya setelah selesai baca kursi, saya tiupkan lagi. Lalu saya bacakan 3 kul. Kul huwallahu ahad 3 kali, saya tiupkan. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, saya tiupkan. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali, saya tiupkan. Setelah itu saya baca ayat-ayat syifa. Itu ada nanti, coba lihat di buku Ensiklopedia Pengobatan Islam, ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatun lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Dan seterusnya, saya tiup terus ke telapak tangan. Setelah itu baru didoakan, dan doanya sengaja saya keraskan. Bunyi doanya lebih kurang seperti ini. Ya Allah, jadikanlah telapak tangan hamba ini yang telah hamba bacakan ke atasnya ayat-ayatmu yang agung, ayat-ayatmu yang suci sebagai ruqyah. Jadikanlah telapak tangan ini ya Rabbi mengantarkan mukjizat syifa untuk bunda kami ini. Sembuhkan beliau ya Allah. Sembuhkan beliau ya Rabb, sembuhkan beliau ya Syafi. Ditiupkan kembali. La haula wa la quwata illa billah. Tutup dengan salawat untuk Rasulullah, baru diusapkan. Saya mengusapkannya hanya untuk contoh. Di atas selimut, saya usapkan hanya untuk contoh di atas selimut. Ya. Walaupun ibu itu sudah tua, tetap tidak halal bagi saya menyentuhnya. Tapi saya hanya menyentuh selimut saja. Saya katakan, nah ibu nanti dengan telapak tangan ibu sendiri, ibu baca lalu usapkan, ibu baca lalu usapkan, ibu baca lalu usapkan. Insya Allah Bu, Allah akan percepat kesembuhan ibu, insya Allah. Dia bertanya, Ustadz berapa kali dibuat sehari? Wah ini bukan minum minum obat ada dosisnya gitu. Makin sering ibu melakukannya, makin baik Bu. Makin sering baca Al-Quran, makin banyak pahala nggak? Iya. Jadi Bu, ini nggak pakai dosis. Ibu baca saja sering-sering, lakukan sering-sering, niatkan ibadah. Niatkan ibadah, niatkan mencari pahala dari Allah, dan niatkan minta kesembuhan dari Allah. Gitu loh Bu. Iya Ustadz, iya kalau begitu kapan aja Ustadz ya? Saya bilang. Dan dia memang nggak boleh kemana-mana. Dan nggak bisa kemana-mana. Oleh karena itu dia nggak ada kerjaan yang lain, kecuali baca Quran, tiupkan. Ya, lalu doa. Usapkan ke situ. Baca Quran, tiupkan. Lalu doa, usapkan ke sana. Dia lakukan. Nggak kira entah berapa kali sehari, dia lakukan terus. Bapak Ibu, orang ini sekarang masih hidup. Ini bukti yang tak terbantahkan. Beliau di minggu ketiga nelpon ke HP saya. Qadarullah HP saya tinggal di rumah. Saya sedang ke kota Bukit Tinggi. Ini Jumat malam Sabtu ya. Itu jadwal pengajian saya di Masjid Jihad Tangah Jua. Pulang dari pengajian malam itu, istri saya Aisyah berkata, "Da, masih ingat nggak dengan ama yang di Bunian?" Oh iya. Memang kenapa? Dia nelpon tadi dah. Masya Allah, bagaimana keadaan ama? Kata beliau, kata istri saya, dah ama tuh nangis. Kenapa? Saya bilang. Dia bilang, mana Pak Ustadz? Aisyah jawab, Ustadz sedang ke Bukit Tinggi ibu. Aisyah, ini ama yang di Bunian. Oh iya mak, bagaimana kabar? Baik Aisyah. Aisyah sampaikan sama Ustadz Zul ya. Terima kasih banyak. Mulai dia nangis. Terima kasih banyak. Yang diajarkan Ustadz Zul, ama buat tiap hari, tiap malam. Ama nggak mau hitung dah berapa kali ama lakukan. Dan ama sekarang, tolong sampaikan sama Pak Ustadz, ama sekarang sudah bisa bergerak, sudah bisa membuka pintu sendiri, sudah bisa nutup pintu sendiri. Subhanallah, ama setua itu usianya. Sambil nangis dia cerita, sampaikan sama Ustadz, ama terima kasih banyak. Walaupun masih jalannya masih berpegangan ke dinding menuju ke pintu. Tapi udah bisa, menurut dokter paling cepat berapa lama? 6 bulan. Ini baru 3 minggu loh. Saat saya dengarkan itu tanpa sengaja, air mata juga ikut menetes. Karena luar biasa Al-Quran ini. Luar biasa. Ini ada hubungan dengan sihir nggak ini? Nggak ada hubungan dengan sihir.
Ya, nggak ada hubungan dengan santet, dengan gangguan jin, murni medis. Ayo, ini saya untuk mencoba menanamkan keyakinan. Ini testimoni semua yang saya ceritakan, menanamkan keyakinan. Al-Quran ini punya mukjizat. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah syifa, menyembuhkan. Dan bukan hanya untuk urusan yang sifatnya dari jin dan setan, sihir belaka, tapi yang sifatnya medis. Nah, maaf, kita selama ini kalau sakit yang teringat pertama kali apa? Dokter. Terus yang teringat lagi apa? Rumah sakit. Yang teringat apa lagi? Obat-obat yang ada di apotik. Betul nggak? Kemana akidah kita? Ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami menurunkan Al-Quran ini, di dalamnya ada penyembuh. Jelas Allah berfirman. Lalu kemana keyakinan kita selama ini? Asal sakit selalu teringat ada obat, rumah sakit, dokter. Kemana kita letakkan di hati kita, di dada kita, di keyakinan kita ayat-ayat Allah dan Al-Quran? Sesuatu yang lost, yang hilang dari kita selama ini. Baik, Pak Ustadz, terus gimana cerita berikutnya? Minggu ketiga ya, minggu keempat, ibu ini kembali nelfon dengan suara ceria. Lagi-lagi yang ngangkat ketika itu HP adalah istri saya. Aisyah, sampaikan sama Ustadz, Amak sekarang udah di pasar. Subhanallah, udah di pasar. Pas 1 bulan bersama Al-Quran. Pas 1 bulan bersama Al-Quran. Subhanallah. Dari kisah yang diceritakan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi, sudah kita sebutkan tadi. Dan itu kejadiannya di Riyadh. Kemudian kisah langsung dari sahabat Nabi, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian dari yang saya langsung menjalaninya, mengalaminya. Masya Allah kaum muslimin yang kami muliakan. Taib. Saya sedang umroh 3 tahun yang lalu, umroh bulan Ramadan. Ini langsung ke istri saya. Ini pengalaman langsung terjadi pada istri saya. Namanya Fatimah. Sedang hamil berat dan proses melahirkan. Saya sedang iktikaf 10 terakhir Ramadan di Tanah Suci. Istri saya mengalami kontraksi. Ya, kemudian mulai pecah ketuban. Waduh, gimana? Saya ada di sana. Kaum muslimin, saya telepon istri saya, sayang, kuatkan hatimu, kuatkan dirimu. Tanpa udah, Allah tetap akan membelamu. Allah tetap akan membantumu. Kemudian saya telepon istri saya, Aisyah. Aisyah, dampingi adikmu Fatimah ya. Iya dah, udah tenang aja di sana. Di sini kami yang urus. Subhanallah. Tahu-tahu bukaan 6 stop. Malah mundur ke belakang. Balik ke 5. Aneh nggak? Dari bukaan 6, ini ibu-ibu yang ngerti ini. Masalah bukaan-bukaan menjelang melahirkan itu ibu-ibu yang ngerti. Dari bukaan 6 malah mundur ke belakang, ke bukaan 5. Kebukaan 4, bingung, kata dokter ini nggak ada solusi kecuali hanya wajib dioperasi. Kemudian ketika itu agak alot diskusi saya dengan istri saya, Aisyah, sayang, sampaikan pada Fatimah, sabarlah, Allah pasti akan mengatur persalinan ini dengan benar. Yang syaratnya jangan Fatimah mau untuk dioperasi. Saya nggak mau istri saya dioperasi, nggak mau. Ibu-ibu yang kami muliakan, lalu dicek di klinik yang besarnya hampir sama dengan rumah sakit, namanya klinik An-Nisa. Menurut dokter di sana, ini wajib operasi. Soalnya ketuban sudah sangat keruh, bayi stres, dan tensi ibu tinggi. Lah ini penyebab kematian semua nggak ini? Penyebab kematian semua. Saya katakan pada istri saya Aisyah dan juga kepada Fatimah, udah lebih siap engkau syahid dan kita bertemu nanti di surga daripada engkau dioperasi. Tidak, Allah pasti akan mengeluarkan anak kita dengan caranya. Istri saya ini sudah mulai agak kalut yang Fatimah ya. Dan Aisyah, saya katakan, Aisyah,
bawa ke Bukit Tinggi. Di situ ada dokter spesialis yang wanita. Kalau wanita yang tangani, nanti apa kata dokter wanita, oke lah. Tapi harus wanita yang tangani. Kalau laki-laki, no. Tapi ingat sayang, di tengah jalan bacakan terus Al-Quran. Pegang perut istri, udah Fatimah, kasih minyak zaitun, usapkan dengan putaran tawaf perut istri itu, ya. Bacakan ayat Allah sepanjang jalan. Iya dah, insya Allah Aisyah lakukan, kata Aisyah. Sepanjang jalan dia lakukan di atas mobil. Masya Allah. Sesampainya di Bukit Tinggi, ketemu dengan dokter, dicek. Ketemu dengan dokter, dicek. Dokter Armaina ya, di Bukit Tinggi itu, dicek. Apa kata dokter? Ini bisa melahirkan normal. Ketubannya jernih sekali, bersih. Kemudian anak dalam keadaan sangat enjoy. Dan tekanan istri Fatimah juga sangat stabil. Jadi ini bisa melahirkan normal. Masya Allah. Kemudian ditelepon Dr. Zulhanif. Ini dokter senior dalam masalah persalinan dan kandungan. Dr. Zulhanif, beliau mengatakan kalau begitu keadaannya bisa melahirkan normal. Coba lihat bagaimana dampak Al-Quran ya. Dampak Al-Quran. Baik, di Jakarta. Di Jakarta, seorang suami yang keadaan ekonominya tidak begitu kuat, boleh dikatakan lemah ke bawah lah. Beliau, istrinya sudah divonis wajib operasi karena sungsang anaknya. Sudahlah sungsang, tali pusar melilit di leher. Biaya operasi di Jakarta berapa? Enggak mahal, tapi muahal. Biaya operasi di Jakarta itu enggak mahal, hanya muahal. Dia tidak punya ekonomi yang kuat. Lalu dia mohon kepada dokter, Pak dokter, alhamdulillah dia sudah pernah belajar tentang apa yang saya ajarkan ini ya. Pak dokter, oke, nanti mau operasi mau apa, silahkan Pak dokter, tapi izinkan saya terlebih dahulu membacakan ayat-ayat Al-Quran ke perut istri saya. Semoga masih ada harapan Pak dokter. Dengan kesel, dokter itu, ya udah terserah. Ya, karena udah siap nih untuk apa? Orang operasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya udah siap semua. Dia bacakan Al-Fatihah 7 kali. Sambil tangannya terus memegang perut istrinya, diputar dengan putaran tawaf. Terus dibacakan. Selesai baca, ditiup terus. Ya, dibaca lagi, dibaca. Mana ayat yang dihafal dia bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca. Tahu-tahu istrinya ini minta apa orang yang mau mengeluarkan anak, apa namanya? Kayak ngejan ya. Proses ngejan. Lah, dokter kaget. Dan subhanallah sangat cepat melahirkan normal. Anehnya, sungsang yang tadi dicek kembali dengan apa? USG ya. Dicek kembali, udah nggak sungsang. Tali pusar yang tadi melilit lehernya sudah lepas semuanya. Posisi anak udah tepat ke bawah kepalanya. Subhanallah. Sekali lagi kaum muslimin, inilah mukjizat penyembuhan dengan Al-Quran. Oke. Itu tentang masalah yang sifatnya medis. Mungkin kita akan bercerita tentang yang sifatnya non-medis. Dan ini yang paling selama ini kita ketahui. Al-Quran itu khususnya menangani masalah-masalah yang non-medis. Kan begitu bahasa kita selama ini. Gangguan jin, kena sihir, kena santet, segala macamnya. Baru Al-Quran dipasang. Taib. Padahal kita sudah mampu buktikan tadi. Kalau saya ceritakan sangat banyak lagi saya cerita yang testimoni nyata terjadi berkat mukjizat Al-Quran. Subhanallah. Kaum muslimin, ibu pernah mengkonsumsi habas sauda, Bu? Bapak, minyak zaitun, air zam-zam, ya, semuanya direkomendasikan nggak dalam Al-Quran, dalam hadis? Masya Allah. Tapi ada sesuatu yang dahsyat dan sangat cepat kerjanya. Lihat di YouTube, ada seorang ibu agak gendut, ibu itu agak gemuk sedikit, ya. Ibu ini punya anak gadis SMA kelas 2 di Sulawesi, di Makassar. Di sekolah anak ini sudah 2 orang wanita meninggal dunia dengan sangat cepat, siswi ya, meninggal dunia dengan sangat cepat karena penyakit kanker darah akut. Karena di pori-pori wanita ini keluar darah. Di pori-porinya, ya. Kemudian di gusinya juga mengeluarkan darah.
Menurut dokter, ini penyakit langka yang sangat ganas dan belum ditemukan obatnya. Kalaupun ada obatnya, nggak dijamin juga sembuh. Jaminan sembuh nggak ada, harganya juga sangat mahal. Susah mendapatkannya, sangat mahal, jaminan sembuh nggak ada. Gawat nggak tuh? Akhirnya si ibu ini, namanya seorang ibu ya luar biasa, dia search Google, dia tanya ke sana kemari, dan dia ketemu dengan grup Rehab Hati Qur'ani. Kemudian dia mulai telepon ke kantor kita, yang waktu itu kantor masih di pintu air. Kaum muslimin, setelah dia nelfon, dinasehatkan, dia kan tanya, Pak Ustadz, saya mau bawa anak saya ke Jakarta, bisa nggak anak saya diruqyah? Sakitnya apa, Bu? Kata teman kita, sahabat kita yang ada di kantor, sakitnya apa, Bu? Begini. Sudah sekian siswi yang meninggal dunia. Maka dinasehatkan oleh sahabat kita ini, Bu, jangan dibawa anaknya ke Jakarta. Cukup ibu kumpulkan beberapa herbal berikut ini, dan nanti ibu ruqyah. Ini ada baiknya Bapak Ibu catat apa-apa herbalnya, ya. Pertama, madu. Yang kedua, minyak zaitun. Yang ketiga, minyak habbatus saudah. Yang keempat, air zam-zam. Yang kelima, kurma ajwa yang di blender. Yang keenam, propolis. Yang ketujuh, garam bukit atau garam gunung. Yang kedelapan, cepat amat. Yang pertama, madu. Yang kedua, minyak zaitun. Yang ketiga, minyak habbatus saudah. Yang keempat, air zam-zam. Yang kelima, kurma ajwa yang di blender. Bagusnya di blender dengan air zam-zam ya. Yang keenam, propolis. Yang ketujuh, garam bukit, garam gunung. Sekarang sudah mulai dijual di apotek-apotek. Yang kedelapan, minyak daun bidara kalau ada. Kalau enggak apa-apa. Dan yang ketujuh, minyak daun jati Cina. Yang kesembilan, minyak daun jati Cina. Nah, yang dua ini kalau nggak ada nggak apa-apa. Soalnya kegunaan daripada daun jati Cina, kata Rasul, meluruhkan dan menghentikan sihir. Ini dalam hadis ya. Kemudian kegunaan daun bidara, ini adalah daun yang paling anti setan dan jin dengannya. Nah, kaum muslimin, setelah disampaikan itu, Bu, takarannya sekian. Nah, takarannya sekian. Nah, disampaikan melalui telepon kepada beliau. Madu sekian persen maksudnya ya. Kemudian perbandingannya, anggaplah kita buat 100 mili saja umpamanya. Maka takarannya masing-masing sekian, Bu. Kita sampaikan begitu. Lalu diruqyah. Ini dia, diruqyah. Coba lihat, madu buat 30%. Maafwan. Yang 30% adalah minyak zaitun. Minyak zaitun 30%. Minyak habbatus sauda 60%. Madu cukup 5%. Ya. Madu cukup 5%, 30-nya zaitun. Ya. 60%-nya adalah minyak habbatus sauda. Ya. Kemudian air zam-zam cukup hanya 3 sendok makan. Ya. Kemudian minyak daun jati Cina dengan minyak daun bidara masing-masingnya cukup 7 tetes. Jadi kalau kita buat 100 mili maksudnya ya, cukup 7 tetes. Propolis cukup 1 tetes. Garam gunung setengah sendok teh. Bu, diaduk
diaduk dengan putaran tawaf. Sambil mengaduk dengan putaran tawaf, bacakanlah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dan dalam membacakan itu, setiap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Air liur ibu yang sudah bergelimang dengan bacaan Al-Quran, dia sudah menjadi air liur yang sangat kuat, sangat berkah, penuh dengan kandungan syifa. Semburkan, Bu. Semburkan. Ya, di mana partikel-partikel halusnya nanti berterbangan menuju ke wadah daripada campuran herbal tadi, ya, menyatu. Kita terus putar. Baca lagi Al-Fatihah sekali lagi sampai 7 kali, masing-masing ditiupkan terus. Disemburkan, maksudnya disemburkan air liur kita ini. Pokoknya kalau kita ada HP begini, kalau kita sembur nampak deh partikel-partikel halusnya berserakan. Nah itu, jangan pula dikumpulin yang cukup percikan halusnya saja. Nah, sambil ibu membaca, bacalah surat ini, surat ini, surat ini, ibu ini melakukan dengan baik. Berapa? Oh, kurma belum ya. Kurma 7 butir aja, di blender. Maaf ya. Tayyib. Nah, kaum muslimin, kata Rasulullah tentang kurma apa? Siapa yang makan kurma 7 butir di pagi hari, dia akan selamat 1 hari itu dari apapun racun, dari apapun bahaya, dari sihir, dia akan selamat. Masing-masing itu ada rekomendasi langsung dari yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut. Setelah ibu ini melakukan nasihat, kaum muslimin, dia teteskan di bawah lidahnya, di bawah lidah anaknya. Karena kami suruh begitu. Teteskan di bawah lidah anaknya, atau pakai sendok teh juga nggak apa-apa, di bawah lidah. Setiap sebelum makan atau setiap lepas sholat wajib. Sebelum makan, anukan dulu, sendokkan dulu di bawah lidah. Biarkan dia mengalir ke tenggorokannya secara alami. Ya, nanti dia akan melewati banyak saraf-saraf. Yang paling cepat menyerap dan dibagikan ke seluruh tubuh kita adalah saraf-saraf di bawah lidah. Ya, ini kita suruh demikian lakukan. Hanya 4 hari. Hanya 4 hari ibu ini rutin melakukannya. Terjadilah kun fayakun. Apa yang terjadi? Hanya dalam 4 hari, semua darah yang keluar dari tubuh anak ini berhenti. Semua darah yang keluar dari pori-porinya berhenti. Dan anak ini makin lama makin baik, makin sehat, makin kuat, makin ceria kembali. Tersisa di gusinya sebelah bawah keluar lagi sedikit darah, hanya itu sisanya. Hari kelima betul-betul darah di gusi juga sudah hilang. Dan anak ini sudah normal seperti biasa. Untuk meyakinkan, ibu ini bawa anaknya ke rumah sakit yang mengeluarkan surat bahwa anaknya mengalami kanker darah akut yang belum ada obatnya. Dibawa langsung ke tempat itu, dicek kembali darahnya. Kata dokter, ini mustahil. Mustahil. Tidak mungkin tim kami dan dokter ahli akan salah dalam menganalisa. Positif itu waktu itu. Sekarang ini kok bisa negatif? Sama sekali tak ada. Dokter ini nggak percaya. Ibu ini juga untuk menenangkan hatinya, dia pergi lagi ke rumah sakit yang lebih besar. Dicek juga, negatif. Sama sekali tidak ada. Sembuh total anaknya. Maka ketika diadakan acara training rehab hati, yaitu mukjizat penyembuhan Al-Quran, selama 2 hari, di pedalaman Sulawesi, daerah mana ketika itu, ibu ini sengaja datang ke sana, hanya untuk menceritakan testimoninya pada anak gadis kandungnya. Dan rasa terima kasihnya yang sangat dalam. Dan itu masih ada di YouTube. Bagaimana ibu itu mengungkapkan dahsyatnya Al-Quran. Oke. Maaf, ketika rumah sakit banyak angkat tangan, iman langsung menyambut yang selama ini ditinggalkan. Iman mengejar Al-Quran. Al-Quran diturunkan memang untuk menyembuhkan. Al-Quran bukan obat. Mohon diingat ini. Kalau obat kan bisa menyembuhkan, bisa tidak, gitu kan? Karena dalam hadisnya, idza usiba dawaun adda bari'a biiznillah. Kalau penyakit dipertemukan dengan obatnya, maka penyakit ini pasti sembuh dengan izin Allah. Kalau penyakit ini obatnya, itu baru namanya obat. Tapi Al-Quran bukan obat. Allah menyebutkan Al-Quran adalah syifa. Apa namanya? Apa arti syifa?
sifat dari obat itu adalah sembuh, penyembuh. Jadi apapun penyakitnya, maka Al-Quran adalah penyembuhnya. Begitu maksudnya. Kalau malaria, obat khususnya, kalau herbalnya adalah ini, kalau nggak itu nggak pas, itu baru namanya obat. Kalau nggak cocok, yang nggak belum sembuh. Kalau dalam hadis kan, jika penyakit ketemu dengan obatnya yang cocok, maka baru akan sembuh. Sementara Al-Quran bukan obat, tapi Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran sendiri, syifa, penyembuh. Berarti apapun penyakitnya, Al-Quranlah penyembuhnya. Begitu. Ustadz, kami kencing manis, kami diabetes, kami ini, apapun. Yang penting itu ada niat, ada keyakinan, ada ketulusan, ada doa, dan ada kesabaran. Terus Allah pasti akan wujudkan janjinya. Allah takkan mungkin mengingkari janji. Masalahnya kita selama ini yakin itu yang belum punya. Yakin belum punya, dan malah prinsipnya coba-coba. Coba deh, siapa tahu. Kalau udah kayak gitu prinsipnya nggak jadi. Karena dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis qudsi, apa firman Allah? Ana inda zanni abdi bi. Saya menyesuaikan dengan keyakinan hamba kepada saya. Kalau hambanya nggak yakin, coba-coba, Allah nggak akan beri. Tapi kalau hamba yakin, Allah akan berikan. Begitu. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang saya cintai. Waktu kami masih di Sabah dulu, masih di Sabah, seorang ibu nelpon waktu saya sudah di airport. Ibu ini mengikuti training kita tentang bagaimana menyembuhkan dengan Al-Quran. Jadi pas pulang, saya sudah di airport, nama bandaranya di Sabah itu Kinabalu, Bandara Kinabalu ya. Ibu ini nggak nelfon, dia SMS. Pak Ustadz, mereka panggil saya Pak Kiai di sana. Pak Kiai, anak saya sudah dikembalikan oleh pihak hospital ke rumah. Hospital sudah tidak mampu menangani case penyakit anak saya. Ternyata anaknya sudah berbulan-bulan sakit, panasnya tinggi, demamnya luar biasa, ya, dan tidak bisa diimpus, dikasih obat, disuntik, di apa juga tidak mempan-mempan. Sekarang dokter sudah pulangkan anaknya ke rumah. Apa yang mesti kena saya buat, Pak Kiai? Maka kita udah mau naik pesawat nih, kita balas, Bu, siapkan satu basin. Apa namanya kalau bahasa kita? Baskom. Siapkan satu baskom, isi dengan air mineral biasa atau air putih biasa. Ibu bacakan ayat ini, ibu bacakan. Seperti yang kita ajarkan. Bu, setiap selesai ibu baca, ibu semburkan air liur ibu ke dalam air tersebut. Kemudian ibu doakan airnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaum muslimin. Lalu ibu apakan air itu? Bu, airnya ibu ambil, mulailah basuh muka anak ibu dengan air tersebut. Basuhlah tangannya. Ya, tangannya. Kemudian basahkan rambutnya. Urutan-urutan wudhu gitu kan. Lalu kakinya semuanya. Barulah Bu, ibu basahkan tangan anak ibu sampai ke basahkan semua, kakinya juga sampai ke selangkangan. Barulah ibu basahkan juga dadanya dengan sambil diratakan air itu seperti ini. Punggungnya Bu, kalau di sana nggak boleh bilang punggung ya. Nah, sana belakang. Kalau punggung itu bahasa mereka, maaf, sama dengan pantat yang dekat dengan dubur. Jadi belakangnya juga ibu ratakan semua air, dan ibu anaknya jangan dikeringkan pakai tuala. Nah, tuala itu anduk kalau kita. Jangan dikeringkan pakai anduk. Biarkan Bu anaknya kering sendiri airnya. Berarti biarkan begitu. Kemudian HP saya matikan. Kami pun bertolak 2,5 jam itu dari Kinabalu ke Kuala Lumpur, ya, 2,5 jam, 2 jam seperempat lah baru kita mendarat di KLA 2. HP diaktifkan, masuk SMS ibu itu kembali. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya sudah sembuh. Anak saya itu main-main sekarang. Subhanallah, begitu cepatnya. Kun fayakun Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekali lagi, ibu pun bisa melakukan. Enggak mesti harus ustadz kan? Hah? Enggak mesti harus ustadz. Ini kan sedikit. Ini kayaknya ustadz yang bisa melakukannya nih. Karena keyakinan ustadz levelnya udah tinggi.
Ibu itu orang biasa loh Pak. Ibu itu orang biasa. Tadi yang ramuan yang saya ajarkan untuk dibuat tadi itu, bukan hanya masalah kanker-kanker saja yang akan diatasi. Siapa yang kemarin ikut pengajian di ini, di Albina? Ada nggak di antara kita ikut pengajian di Albina? Di pengajian Albina tuh ingat nggak ada Pak Revo? Pak Revo, ya, tahu Pak Revo ya? Pak Revo kemarin kan ada, dia sejak SMA punya sakit kepala yang kalau dia sakit itu berguling-guling sampai bentur-benturkan kepala saking sakitnya. Udah kemana-mana rumah sakit yang hebat, yang bagus-bagus kata orang, dia sudah keluarkan uang untuk bisa berobat dan nggak sembuh-sembuh. Hah? Ya, kemudian waktu kami adakan perjalanan bersama, perjalanan Majelis Ta'lim Al-Hujjah menuju Belitung, Bangka Belitung, ya. Di sana beliau ikut dengan istrinya, padahal dia dibujuk oleh istrinya agar mau ikut. Ketemu dengan saya. Saya ajarkan 1 hari penuh dari pagi sampai sore itu saya ajarkan bagaimana pengobatan dengan Al-Qur'an. Dia ikuti dengan seksama. Lalu orang-orang kita adakan ruqyah, ya. Masing-masing, dan alhamdulillah salah satu ruqyah yang disunnahkan Nabi adalah ruqyah yang kita tidak izinkan setannya bereaksi kepada orang ini sehingga dia kesurupan. Saya mengupayakan ruqyah yang saya pimpin tidak inginkan setan itu bereaksi sehingga biar dia keluar saja. Kan itu prinsipnya kalau Nabi meruqyah orang, keluar kamu wahai musuh Allah, selesai. Nggak ada diskusi dengan jin, nggak ada ceritanya mabuk apa tuh kesurupan, itu nggak boleh dalam majelis ruqyah saya. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat-sahabat kami yang ada fight langsung dengan jin. Taib, selesai. Beliau mengalami reaksi yang sederhana saja, tapi beliau mengatakan, Ustadz, kuat sekali rasanya tadi. Begitu kata saya. Oke, nanti malam saya datang ke kamar hotel Bapak. Saya masuk kamar hotelnya. Cairan tadi yang saya tunjukkan tadi, saya letakkan di telapak tangan. Ya, letakkan telapak tangan. Kan sudah dibacakan Al-Quran itu. Saya sebut cairan ini dengan sebutan 3RG, ya, 3RG. 3RG, ramuan ruqyah racun gaib. Dia bagus dikonsumsi, diminum, dan juga bagus untuk dipakaikan pakaian luar. Saya letakkan di telapak tangan saya. Di kamar hotelnya itu beliau mengatakan, Ustadz, saya sudah sekian tahun sudah tidak bisa melipat lutut saya lagi, khususnya dalam sholat. Berarti sholatnya harus di atas kursi. Padahal muda masih, usia berapa? Usia 52 lah ketika itu. Pak Subarkah masih 48 ya? Udah 52. Wah, Pak Barkah muda orangnya. Wajahnya muda maksud saya. Ya. Baik, kaum muslimin. Beliau ini mengatakan, Ustadz, saya udah nggak bisa sholat di normal. Sujud ini mengelipat kaki udah nggak bisa. Saya katakan, jadi bukan kepala saja. Bukan Ustadz. Ini juga masalah baru, tapi sudah sekian tahun. Masya Allah. Saya katakan, ambil Pak. Racun gaib itu ambil, letakkan di telapak tangan Kak Bapak. Yang satu lagi telapak tangan kanan saya oleskan ke kepalanya. Dari kening saya oleskan, saya putarkan di kepalanya. Saya putarkan sambil membacakan ayat-ayat Allah, saya ruqyah. Sementara dia sebelumnya sudah meletakkan di lututnya yang sebelah kiri, yang kena itu sebelah kirinya. Ketika saya ruqyah, memang kali itu dia seperti orang sakaratul maut. Saya nggak ada yang ngerekam ketika itu. Kalau direkam keren. Seperti sakaratul maut, badannya bergetar. Kemudian urat-uratnya keluar. Seperti orang sakarat, ya. Kemudian ini kepala, ini kaki. Maaf, pantat, punggung dengan bahunya itu sudah melengkung. Kebayang nggak gambarannya? Ini kepalanya, ini kakinya, ini tubuhnya melengkung. Bergetar semuanya. Saya bacakan terus, saya tempelkan telapak tangan di dada sambil sesekali setelah bacaan saya katakan, keluar kamu hai musuh Allah, keluar kamu hai musuh Allah. Selesai itu dia lemas. Setelah lemas dia nangis. Kenapa Bapak nangis? Istrinya udah takut tadi itu. Bu, jangan takut Bu, ini biasa, saya bilang, ya. Dia nangis, kenapa? Saya sudah merasakan kepala saya ini koringan. Terus pas dia duduk, dia tekukkan Pak, kayak kita tekukkan sedang duduk di antara dua sujud. Ma, lihat ini Ma, katanya. Lihat Ma, kaki Papa Ma, sudah lutut Papa Ma, katanya. Subhanallah, langsung bagus keadaannya.
Dan tersisa 2 hari setelah itu kami perpisahan. Waktu di Ustaz Farid ikut tuh, Ustaz Farid Ahmadullah ikut dalam acara itu, ya. Ketika satu-satu diwawancarai, Pak Revo ini mengatakan, saya sekarang sedang beradaptasi dengan kepala saya. Kenapa? Kepala saya seperti kepala baru, ringan sekali. Subhanallah. Subhanallah. Baik kaum muslimin, ini adalah mukjizat. Tanpa ditangani oleh dokter, tanpa obat-obatan yang berat dan mahal yang dia sudah kemana-mana mencarinya. Tetapi dengan Al-Quran, Allah angkat semua penyakitnya. Dan dia sembuh. Sampai kemarin masih ketemu. Pagi kemarin. Kita tanya sama istrinya, Bapak masih ada nggak sakit kepala? Udah enggak sampai sekarang Pak Ustadz. Masya Allah. Padahal sejak SMA loh, sejak belum nikah, dia tuh sudah tersiksanya luar biasa. Ini contoh kaum muslimin. Bagaimana syifa dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, bapak ibu saya dan kita semua bisa melakukannya tanpa harus mengandalkan ustadz, tanpa harus mendatangi klinik ruqyah, ngantri lagi. Sakit kita malam hari, jangan pergi ke apotek cari obat. Makanya di rumah tuh standby 3 perobatan dari langit. Standby, alat bekam, herbal, kemudian kemampuan meruqyah. Kita harus mampu. Kita harus mampu, kita harus bisa. Kan kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran ini memang diturunkan untuk orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Baik. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Setelah mendengarkan ini, ayo, yang terfikir di dalam pikiran Bapak Ibu sekarang apa? Saya bisa nggak ya? Yakin mungkin sudah mulai yakin ya, mendengarkan kisah-kisah tadi mungkin yakin sudah mulai ada, tapi belum percaya diri kali. Saya bisa nggak ya? Kalau saya berhasil nggak ya? Selama Bapak Ibu masih menanyakan saya, maka selama itu Bapak masih mengandalkan atau bergantung pada diri. Itu tidak benar. Tapi yakinlah Allah Maha menepati janji, yakinlah Al-Quran pasti menyembuhkan. Kerjaan kita melakukan saja. Urusan dia disembuhkan cepat atau ditunda sebentar oleh Allah, itu urusan Allah. Lakukan. Lakukan. Malam tadi saya di rumah Pak Yudi. Seorang sahabat yang dikuliahkan oleh Bank Indonesia di Perth. Dengan membawa 4 orang anaknya di sana dan istrinya. Pak Yudi ini sudah menyelesaikan disertasi doktoralnya, PhD-nya, dan sudah selesai. Dia termasuk orang terbaik yang ada di BI. Beliau mengatakan dulu sebelum Ustaz Zul Ruqyah, dia kan pernah ke Pekumbuh setahun lebih yang lalu, dia pernah ke Pekumbuh dan nginep 1 malam di rumah tamu saya. Dan beliau mengatakan, saya punya kendala begini. Salah satu kendalanya, dia tidak bisa terus sholat subuh, nggak bisa terus. Bangunnya itu mesti telat terus. Bagaimanapun dia berjuang nggak berhasil. Tapi setelah di Ruqyah sampai sekarang saya nggak pernah lagi tinggal sholat subuh berjemaah. Subhanallah. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah sangat banyak contoh. Nah, katanya saya meruqyah anak-anak saya berhasil Pak Ustadz, katanya. Saya meruqyah anak-anak saya berhasil. Penyembuhan dengan Al-Quran disebut dengan ruqyah. Disebut dengan ruqyah. Ruqyah ini ada 2. Ruqyah yang diharamkan dan ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang diharamkan adalah ruqyah yang menggunakan capak-capak baru. Apa itu? Bahasa orang Padang, Bu. Ya. Ya, monyet kera. Kalau dia apa tuh? Kan begitu kan? Ya. Kalau dia apa tuh ngelihat rambut kita, kan mulutnya kami tuh nyam. Iya, itu namanya capak-capak baru. Baru itu beruk, Bu. Ya, monyet. Ini ruqyah yang diharamkan Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan sahabat bertanya, boleh nggak ya Rasulullah dengan ruqyah? Kata Rasul, syaratnya suruh yang meruqyah itu mengeraskan bacaannya. Jika di dalamnya tidak ada kandungan syirik, jika di dalamnya tidak ada minta tolong pada jin, pada setan, maka boleh kata Nabi. Tapi ruqyah yang di dalamnya ada kandungan syirik, maka tinggalkan, itu haram. Ya Rasulullah, dia tidak mau mengeraskan bacaannya, maka tinggalkan dia, kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang apa
Udah komat kamit aja mulutnya nggak jelas apa yang dikatakannya, tinggalkan kata Nabi. Ya, nggak jelas. Jadi dia harus menjelaskan apa yang dibaca. Kalau perlu kita tanya, kita nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini, kami nggak ngerti tadi. Padahal kadang-kadang si peruqyah memanggil nama kabilah jin tertentu atau kepala kabilah jin tertentu. Masya Allah. Lah kita memang perlu dipersenjatai dengan ilmu ini. Saya lebih suka kepada umat Nabi Muhammad kalau mereka mampu meruqyah diri sendiri. Jangan datang terus ke ustadz, nggak bagus dan itu nggak keren. Yang keren tuh mampu melakukannya sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya cintai, ini sahabat saya Pak Saifullah yang mendampingi kemana-mana. Sejak 11 tahun yang lalu kami sudah bersama. Dulu saya penyakitan, tanya sama beliau. Tiap sebentar saya itu masuk rumah sakit. Setahun itu ada gilirannya saya harus ke rumah sakit, paling tidak sekali. Dulu. Tapi udah masuk tahun ke-9 sekarang. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, boleh dikatakan penyakit jauh dari deyen. Ya, penyakit itu alhamdulillah jauh daripada hamba Allah. Kalaupun ada, gampang. Cukup pakai telapak tangan, bacakan Al-Quran. Sakit di kepala, puterkan saja, tarik, bismillah. Lakukan beberapa kali, sembuh, itu ringan. Gampang. Kami sekeluarga besar tidak kenal lagi dengan rumah sakit setelah kami mengenal mukjizat syifa dalam Al-Quran. Di rumah kami standby madu, selalu standby zaitun, selalu standby habas sauda. Ini yang paling wajib ada. 3 ini wajib ada di rumah. Madu, habas sauda, dan minyak zaitun. Standby terus. Luka apapun, begitu juga alat bekam. Kami standby terus. Apapun bahaya, penyakit yang dapat sembuh oleh obat, kata Rasul, maka bekam bisa menyembuhkan penyakit itu. Dan belajar bekam nggak sulit. Nih kita di pusat bekam. Salah satu antara pusat bekam terbaik di Indonesia. Di sini. Ya, dengan Pak apa? Ustaz apa? Ustaz Khatur. Kenapa kita tidak kembali kepada sunnah Nabi? Kenapa kita bergantung kepada pengobatan ala barat yang nggak beriman kepada Allah, yang cara pengobatannya maaf banyak yang kasar, pakai belah lah, pakai operasi, pakai bedah lah, sehingga putus-putus urat saraf kita, ya kan? Dan itu nggak akan bisa diperbaiki. Pakai kemoterapi lah, pakai sinar laser lah, semacamnya bisa mematikan sel-sel kita, dan ini nggak akan bisa lagi diperbaiki. Tapi kenapa kita tidak kembali kepada pengobatan Islam yang nggak nyakitin? Herbalnya, bekamnya, ruqyahnya. Ruqyah itu nggak perlu pakai nyakitin. Ibu di sana, saya bisa ngeruqyah dari sini, Bu. Pakai layar pun bisa, ya. Nggak perlu pakai gebuk-gebuk, ya. Pakai pukul-pukul itu nggak perlu. Bahkan kalau ada yang sudah pakai pukul-pukul, ya, maka ini menandakan baru pemula. Tapi walaupun begitu kita tidak menyalahkan, karena Syekh Islam Ibnu Taimiyah sekalipun pernah meruqyah sampai patah-patah tangkai sapu. Setannya bandel banget, digebukin oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Keluar kamu wahai musuh Allah. Sampai babak belur, hampir mampus tuh setan baru keluar. Tapi orang yang digebukin nggak terasa sakit. Cuman yang ngelihat kalau disoting, masukkan ke HAM. Kemarin waktu acara 2 hari yang lalu ya, ada Mukernas Rehab Hati Qurani se-Indonesia di Bandung. Yang diangkat jadi ketua umum sekarang adalah saudara kami Akhi Zamzam, yang dipanggil dengan Ustadz Azam. Beliau menceritakan dulu awal-awal beliau meruqyah di Bogor, ada ibu-ibu yang dibawa oleh keluarganya di ruqyah. Setannya jerit-jerit. Apa kata ibu itu? Tolong jangan bunuh saya, tolong jangan bunuh saya. Lah tetangga-tetangga tengah malam kan bangun semua. Ngeri kan? Ada suara wanita yang menjerit-jerit minta tolong, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Datang tetangga tengah malam. Akhirnya itu menginspirasi bahwa ada ruangan eksekusi yang kedap suara. Setelah dipahamkan kepada ketua RW, kepada lurah yang ada begini, akhirnya mereka paham, kemudian harus dibuat. Ini contoh bahwa yang bersangkutan, yang kita ruqyah, boleh jadi setannya menjerit kesakitan, tapi pakai mulut orang yang punya badan. Orang yang nggak paham ini akan menganggap sebagai anarkisme, sebagai sebuah kekerasan, ya kan? Padahal tidak. Yang tersiksa di situ adalah setan, jin, jika mereka ada di tubuh kita.
Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Sekarang pertanyaan, Ustadz, kapankah Al-Quran ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai penyembuhan? Dan apa saja sarananya? Baca Al-Quran kapan yang boleh, Bu? Bapak? Nah, itu jawaban yang benar. Berarti kapan saja. Tapi ruqyah ini memuat atau memiliki kandungan doa yang sangat kuat. Nah, kalau begitu waktu-waktu terbaik berdoa kapan? Nah, itu lagi yang jadi pertanyaan. Berarti itu waktu yang bagus untuk meruqyah. Masalahnya bisa ribut. Kemudian apa waktu yang lain? Hah? Hari Jumat. Berarti hari-hari yang lain nggak bagus? Bagus juga gitu kan. Intinya, kalau kita ingin mencari waktu-waktu untuk ruqyah, carilah waktu-waktu yang mustajab. Saat sedang safar, saya musafir nih, ya, maka kekuatan doa saya lebih daripada orang-orang mungkin biasa. Saya sedang sakit, orang yang sedang sakit itu doanya makbul nggak? Harusnya ketika sakit dia rajin meruqyah dirinya, karena doanya sangat makbul. Ruqyah itu ada kandungan inti daripada ruqyah adalah doa. Baca ayat, baca ayat, lalu doa, ya Allah jadikan ini menyembuhkan saya. Selesai. Berarti bertawasul kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bertawasul minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sakit itu paling jitu doanya. Bu, kita kalau datang berkunjung ke orang sakit, selama ini kita doain orang sakit nggak? Ada yang selama ini kita ketinggalan. Kenapa jarang orang yang berkunjung minta didoakan oleh orang yang sakit? Padahal waktu terbaik ketemu sama orang yang sangat makbul doanya ketika dia sedang sakit. Jadi kita datang, kita doakan dia, kita semangatkan dia, lalu sebelum kita pulang minta jatah dong. Minta jatah, aku boleh minta sesuatu enggak? Lu orang sakit kan udah bingung, yang nggak ngerti nih. Saya sakit malah dimintain. Begini, tolong doakan saya. Istri saya mau melahirkan, ya tolong doakan agar yang melahirkannya normal, sehat anak dan ibu. Oh iya, ya Allah. Jadikanlah istri saudara hamba ini melahirkan dengan normal. Orang sakit berdoa. Jadi kalau mau doanya cepat dikabulkan, datangi orang sakit. Serius loh. Bawalah makanan, bawa sesuatu yang mungkin dia sukai, ya. Senangkan hatinya, satu minta jatah. Jatahnya adalah minta didoakan oleh orang sakit. Ya. Jadi kalau orang sakit ngeruqyah diri gimana? Lebih kuat. Lebih kuat. Di antara kita ada nggak yang mengalami sakit yang sampai sekarang nggak sembuh-sembuh? Makan obat hanya sebentar dia hilang terus datang lagi. Ada nggak di antara kita? Hah? Ada. Mungkin samurat kali, ya? Mungkin sakit kepala atau mungkin gula darahnya yang selalu tinggi dan sebagainya, ya? Dan nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya ketika itu terjadi, Bapak Ibu ada di posisi yang strategis antara Bapak dengan gerbang pengkabulan doa di langit itu sedang terbuka menganga lebar. Maka ruqyahlah diri. Ruqyahlah diri. Hamba-hamba Allah yang saya cintai. Jadi meruqyah itu kapan waktu yang terbaik? Memang di waktu-waktu yang doa sangat makbul. Tapi kan sakit nggak harus nunggu waktunya sangat makbul kan? Sakitnya sekarang. Masa harus nunggu sepertiga malam? Ini sakit udah mulai nih. Idul Adha, bukan kemarin yang satu lagi. Saya dari pagi itu didatangi tamu di rumah, gak putus-putus. Kepala saya sudah mulai terasa berat, mata juga terasa berat. Makin petang, kepala ini seperti mau meledak, seperti mau meletus kepalanya. Mata saya sudah semakin merah. Orang-orang bisa melihat bagaimana saya sering memejam-memejamkan mata. Kemudian saya panggil adinda saya, Ustadz Ahmad Al-Huda. Dia pun datang. Di depan tamu saya dibekam. Harapan saya supaya tamunya ngerti. Pulang dulu dong. Tapi nggak ngerti-ngerti itu tamu. Nggak ngerti-ngerti. Yang datang malah melihat bagaimana saya dibekam. Ya, saya dibekam. Kepala, ini tengkuk dibekam. Pikir hati saya, tega amat nih tamu nggak pulang-pulang. Saya itu udah butuh istirahat. Tapi ya itulah dia. Namanya juga orang bertamu, gimana nyuruh dia pulang, ya kan? Padahal action saya tadi itu supaya sang tamu ngerti. Di depan tamu saya bekaman, harusnya tamu pun pulang. Ini nggak pulang Bapak, Ibu. Udah mendekati maghrib nih, setengah jam nih, harus zikir sore. Nggak ada waktu untuk zikir sore. Ya, terakhir orang mulai ngaji di masjid. Nah,
Orang mulai ngaji, saya minta izin pada tamu-tamu saya persiapkan untuk maghrib dulu ya. Hasil bekam tadi, hanya sebentar saja hilang rasa sakitnya, kemudian datang lagi. Sudah Bapak, saya pun masuk ke kamar, eksekusi sendiri. Luar biasa, semakin mantap keyakinan tentang kekuatan mukjizat Al-Quran. Eksekusi sendiri. Saya di kamar ngadap kiblat, saya baca kedua telapak tangan saya ayat-ayat Allah SWT. Lalu seperti yang tadi saya putarkan, ya Allah, beri kekuatan kepada telapak tangan hamba ini yang telah hamba bacakan ke atasnya ayat-ayatmu yang agung dan mulia. Beri kekuatan ya Allah untuk mencabut penyakit ini, karena hakikat penyakit adalah makhluk. Seluruh makhluk pasti tunduk dengan Khalik. Al-Quran ini bahagian dari Khalik enggak? Ketika bahagian daripada zat Khalik dihadapkan pada makhluk, makhluk tunduk enggak? Itu hakikatnya loh. Ketika Al-Quran dihadapkan kepada penyakit, tidak ada penyakit yang tidak menjinak. Tidak ada penyakit yang tidak akan bisa dikendalikan. Dan itu saya bacakan ke telapak tangan. Kemudian saya putarkan dengan putaran tawaf, dan ini adalah putaran yang diberkahi. Ini adalah putaran alam semesta. Kemudian saya tarik bismillah, Allahu Akbar. 3 kali saja saya buat, hilang 100%. 100% langsung hilang, eksekusi sendiri. Subhanallah kaum muslimin. Anak gadis saya yang kecil yang sekarang satu kelas sedang acara studi banding di Malaysia. Dia menangani sendiri kalau mamanya sedang sakit. Anak saya yang kecil tuh kelas 5 SD, dia yang tangani sendiri, dia yang ruqyah mamanya, ya. Ditepuk-tepuk punggungnya. Hai penyakit, keluarlah kalian dengan izin Allah. Dia bacakan ayat surah Al-Waqi'ah, surah apa yang dihafal dia bacakan. Hei setan dan jin, keluar kamu. Ukhruj ya adu Allah. Tangan kecilnya, ada rekaman itu waktu saya menyaksikan apa kata si mama. Subhanallah, dah tangan kecil anak kita telah menjadi asbab kesembuhan Aisyah. Subhanallah. Baik kaum muslimin, artinya anak kecil pun bisa buat. Karena yang dahsyat itu adalah Al-Quran, bukan siapa orangnya. Orang apa enggak ngaruh Ustaz? Ya, kalau orangnya musyrik enggak, sama sekali Allah tidak akan berkahi bacaannya. Kalau orangnya musyrik, Allah tidak akan berkahi. Tapi kalau orang kafir gimana? Dia ngeruqyah pakai ayat Al-Quran. Kemarin siapa ya? Salah seorang di antara jamaah kita di Jakarta bertanya, Ustaz, kalau ngeruqyah orang kafir boleh enggak kita Ustaz? Saya katakan, kenapa harus orang kafir yang diruqyah? Enggak ada yang lain yang muslim apa? Bukan Ustadz, masalahnya mertua saya masih non muslim dan dia ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Saya mau ruqyah untuk mertua saya. Saya katakan ada syaratnya. Silahkan dia diruqyah, tapi yang akan diruqyah wajib yakin bahwa Al-Quran ini bisa menyembuhkan. Kalau dia sudah yakin, maka insya Allah sampai. Tapi kalau dia nggak yakin, maka nggak jadi. Jadi keyakinan itu adalah syarat mutlak atau rukun dalam ruqyah itu adalah yakin. Gitu ya. Nah setelah itu ibu ini nggak ada SMS lagi. Karena bagaimana nyuruh orang kafir supaya yakin Al-Quran menyembuhkan. Nah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Ustadz itu ternyata yang Abu Sa'id Al-Khudri kan orang kafir yang diruqyahnya ketika digigit ular. Kok berhasil? Kayak begitu. Kalau penyakit itu sifatnya medis, walaupun penyakit ini bersarang di tubuh orang kafir, bisa. Tapi kalau penyakit itu sifatnya dari jin dan setan atau sihir, selama dia masih kafir kepada Allah, Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam ruqyah ini untuk ini. Paham? Kalau sakitnya medis, bisa. Sekedar gigitan ular, maka racun itu akan tawar oleh Al-Quran, itu bisa. Kalau masih sifatnya medis. Tapi kalau sudah sifatnya sihir, gangguan dan kejahatan jin dan syaitan, tidak bisa kecuali orang ini harus membuang kesyirikannya, membuang kekafirannya, dan menyatakan keislamannya. Allah akan berkahi Al-Quran ini untuknya. Karena ayatnya apa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Begitu. Untuk orang-orang yang beriman. Terus, orang yang meruqyah, baiknya kemana adabnya? Ke kiblat. Terus sebelum dia meruqyah dirinya atau meruqyah anaknya, keluarganya, pasiennya, meruqyahlah setelah dia berwudu. Suruh kita berwudu dulu, pasien kita juga disuruh berwudu. Kalau dia wanita, suruh tutup aurat. Ini kalau saatnya kita ketemu sahabat ibu, ya sahabat ibu sakit, ibu mau meruqyahnya.
Ibu, jangan takut nanti dia berontak Ustaz dari kesurupan. Kalau ibu niatkan dia kesurupan, mungkin dia akan kesurupan. Tapi niat ibu mengunci. Mengatakan, hai jin dan syaitan, jika kamu yang di dalam, maka keluarlah kamu dengan cara baik-baik. Saya tidak izinkan kamu menguasai jiwa orang ini. Kalimat ibu dengan penuh keyakinan, saya tidak izinkan kamu menguasai jiwa orang ini. Maka setan itu tidak akan mampu, Bu. Tidak akan mampu, Pak, menguasai jiwa pasien ini. Karena niat kita ini sangat kokoh, sangat kuat. Jadi dalam hal ini, niat dan keyakinan si peruqyah itu perlu. Niatnya untuk pengobatan, untuk penyembuhan, nah maka ayat itu akan berfungsi untuk itu. Niatnya untuk mengunci jin dan syaitan, maka akan terjadi jin syaitannya terkunci, tidak mampu untuk menguasai jiwa pasien, sehingga dia tidak akan bisa mensurupi orang ini. Tidak akan bisa. Kalau Bapak takut, Ustaz, udah boleh bergetar dia Ustaz, enggak apa-apa, cuman katakan lagi, saya haramkan kamu dengan nama Allah, jangan kamu kuasai jiwanya. Niat kita begitu kuat, sehingga setan memang tidak mampu menguasai jiwanya. Bapak mungkin kalau melihat salah satu, ini bukan atraksi ya, ada seorang akhwat muslimah, usianya paling-paling baru 32 tahun. Jadi di Sarawak, berarti Malaysia bagian timur. Dia di sini, bersandar ke dinding, saya ambil sajadah, saya bacakan beberapa ayat Allah. Sajadah itu saya bacakan mengelilinginya, karena ada yang lain yang saya tangani. Ya, saya bacakan ayat yang saya baca adalah surat Yasin ayat 9. Ya, tentang kami jadikan pembatas dari depan, dari belakang, dan dari samping kanan, samping kiri mereka, dan seterusnya. Saya bacakan terus. Jadi ini sajadah. Ini akhwat ini terduduk di sana, tersandar di dinding. Sajadah ya, saya putarkan seperti ini. Dengan putaran tawaf ya. Ini dia. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Terus saya bacakan beberapa kali. Lalu selesai. Tahu nggak Ibu? Selama saya menangani yang ini, beliau di sana, lepaskan saya. Padahal dia nggak diapa-apain. Memang nggak bisa bergerak dia kemana-mana. Nggak bisa bergerak. Kenapa ini terjadi? Ini adalah bahagian daripada niat. Saya niatkan ayat ini membentengi dia. Baik ya, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi kembali. Dengan sajadah, karena kami tidak akan menyentuh wanita. Dan maaf, setelah saya menyampaikan ini, saya menolak semua permintaan untuk saya ruqyah. Saya menolak. Ustaz Zul, tolong ruqyah anak saya, tolong ruqyah suami saya tolak. Apalagi yang mau diruqyah wanita, saya nggak akan mau. Saya hanya akan meruqyah istri saya, anak-anak saya, dan keluarga saya. Bukan pelit ya. Saya lebih suka ajarkan orang ini ruqyah diri kamu sendiri. Saya ajarkan ilmunya. Saya lebih suka begitu, Pak. Saya nggak mau dipanggil-panggil untuk tukang ruqyah. Kader saya alhamdulillah sudah menyebar seluruh Indonesia. Kita sudah punya 65 titik se-Indonesia. Dan itu cukup. Ngapain juga harus saya yang langsung turun tangan. Cukup saya ngajarkan ilmunya seperti ini. Kemudian ini harus menjadi konsumsi publik. Semua orang harus cerdas, harus pinter. Lah, jadi kembali, ayat Al-Quran itu dibaca, disesuaikan dengan niat. Ya, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Begini, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Ya, setelah baca tiupkan. Ya, subhanallah kaum muslimin, terwujud. Memang nggak bisa kemana-mana. Soalnya badannya gede ini wanita ini. Akhwat ini badannya gede, tinggi besar. Kalau seandainya dia ngamuk di ruangan ini, habis semua di kacaunya. Tapi alhamdulillah dia terkunci di situ sampai selesai. Ketika ini sudah selesai, baru itu yang kita tangani. Kenapa saya dikunci di sini? Kenapa saya dikurung di sini? Saya nggak bisa kemana-mana. Lepaskan saya, buka pintunya. Terkunci dari sana. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, niat, keyakinan dan niat. Bapak Ibu bisa. Sekali lagi saya katakan, pasti bisa dengan izin Allah. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian kita disunahkan untuk sholat sunat lah dulu. Ya, sholat sunat hajat. Ya Allah, jadikan ruqyah ini engkau berkahi. Sholat sunat hajat itu kan boleh kapan saja kan? Selain waktu-waktu yang terlarang. Boleh kapan saja. Sholat sunat lah 2 rakaat. Setelah Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua, Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad. Lalu berdoa kepada Allah.
minta kesembuhan dari Allah, dan minta agar amalan ruqyah kita sebentar lagi Allah berkahi dan Allah jadikan ini asbab kesembuhan kita. Begitu. Kalau nanti nggak berhasil, sholat lagi 2 lagi, minta lagi, ya Rabb, hamba masih gagal, hamba masih belum berhasil, tolong ya Rabb, sembuhkan pasien hamba, sembuhkan anak hamba, dan seterusnya. Ruqyah lagi. Dan meruqyah itu Pak, ibarat minum obat, ya, tapi dosisnya dosis tinggi. Makin lama kita meruqyah dan makin baguslah dampaknya. Makin lama kita meruqyah, makin sering, maka makin cepat reaksinya. Makin sering. Udah pernah ruqyah belum? Udah. Berapa kali? 2 kali. Sakitnya udah berapa lama? 2 tahun. Sakit 2 tahun. Ruqyah baru 2 kali. Jadi gimana mau sembuh? Ruqyah itu ibarat Allah yang kami muliakan, macam ibunda kita yang tadi, yang patah tulang pinggul, 3 minggu berturut-turut siang malam dia lakukan terus. Gitu loh Pak. Sekali 2 kali. Kemudian dia sudah putus asa, kayaknya nggak berhasil nih, harus Ustadz Zul. Lalu mulai SMS, Ustadz tolong dong ruqyah, insya Allah pasti saya tolak. Ya. Cuma qadarullah, malam tadi entah dikatakan dijebak atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Saya ketemu teman lama yang saya ceritakan tadi, yang memang udah lama kita nggak ketemu, akhirnya ketemu, dibawa ke rumah habis pengajian kemarin. Di mana ya? Di Albina ya? Enggak, kita di mana kemarin setelah di Albina? Di Polda nanti siang. Polda Metro Jaya nanti siang. Jadi habis itu saya dijemputnya. Oh, di Geraha XL ya? Enggak sih, pokoknya dijemputnya ke rumah. Ternyata banyak agenda ruqyah yang sudah dipersiapkan untuk kita tangani. Saya katakan, sahabatku, saya sudah lama tidak meruqyah publik. Dan sekarang saya dihadapkan, kalau sudah seperti ini memang saya tidak akan lari. Ketika seseorang minta tolong dengan nama Allah, masa kita akan menolak? Enggak, meruqyah kita malam tadi. Padahal udah lama saya nggak mau meruqyah publik, memang udah lama. Saya nggak mau dikatakan Ustadz tukang ruqyah. Nggak mau. Walaupun ruqyah adalah sunnah yang luar biasa, mukjizat penyembuh Al-Quran dahsyat. Tapi bagi saya lebih senang kalau ngajarin kayak gini. Kalau diajarin gini kan, kita berharap jamaahnya aktif langsung dengan Al-Quran. Taib hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selanjutnya pantangan-pantangan ruqyah perlu juga kita perhatikan. Kita dari sini ke sana ada berapa lama masa? Oh, baik, kaum muslimin, sebentar, coba 10 menit lagi mungkin nggak? Masih ya. Pertemuan berikutnya di bulan depan, nanti tolong dibawa kitab EPI, Ensiklopedi Pengobatan Islam. Kita akan bedah kitab itu. Jadi pembahasan kita demi pertemuan akan membahas isi kitab itu. Ya, Ensiklopedi Pengobatan Islam. Di dalamnya ada 3 pengobatan, yaitu ruqyah, mengenal seluk-beluk jin, ada di sana. Kemudian ruqyah, kemudian bekam dan herbal. Nah, ini lengkap di dalam satu kitab itu. Semoga nanti kita pilih-pilih yang paling strategis untuk bisa kita sampaikan nanti. Pantangan-pantangan ruqyah. Yang pertama, si peruqyah jangan pernah minta bantuan pada jin. Dan peruqyah juga tidak boleh ada jimat atau masih menyimpan keyakinan syirik. Tuh. Yang kedua, yang diruqyah juga nggak boleh ada jimat, mesti dimusnahkan jimatnya. Pemberian benda-benda keramat dari leluhur dulu, buang semuanya. Ya, cara membuangnya adalah diruqyah, dipatahkan, dihancurkan, lalu dibakar. Gitu. Nggak boleh dibuang tong sampah. Terus yang ketiga, meruqyah harus dengan ayat-ayat Allah dan doa-doa Nabi Muhammad serta doa pribadi kita. Tidak boleh dengan doa-doa yang diajarkan oleh uskun. Tahu uskun, Pak? Ustadz dukun.
Nggak boleh, karena kebanyakan doa-doa mereka doa-doa mengandung permintaan tolong kepada bangsa jin. Kemudian jangan sampai ada maksiat dalam ruqyah itu. Jangan sampai ada maksiat dalam ruqyah itu. Contoh apa maksiat dalam ruqyah? Laki-laki menyentuh tubuh wanita. Ya. Laki-laki menyentuh tubuh wanita, apalagi telapak tangannya bersentuhan dengan kulit wanita ini. Alasannya darurat, itu enggak darurat itu, tapi dereret. Ini orang terlalu, laki-laki nyentuh perempuan, maaf ini. Itu enggak benar kalau sudah ruqyahnya sampai menyentuh. Kalau kami paling pakai sajadah. Pokoknya perlu digebuk, ya digebuk pakai sajadah. Atau pakai kain sarung. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau yang paling bagus gimana? Saya kalau biasa berhadapan dengan akhwat yang mau nggak mau, pertama mengandalkan tiupan saja. Yang kedua, suaminya kita wajibkan ada. Ya, jadi suaminya ini saya suruh sentuh ke tempat yang sakit dengan tangan suami. Lalu saya yang pegang tangan suaminya. Dan saya bacalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau harus menyentuh, biar suaminya saja yang menyentuh. Saya cukup pegang pangkalangan ya, pangkalangan dari suaminya atau bagian sininya. Udah. Ya. Dan saya pun tidak ingin melihat dengan mata ini ke tubuh wanita atau ke wajahnya. Supaya keberkahan ruqyah ini tinggi, yang paling bagus itu adalah wanita di sebelah layar. Kita di sini, dia di sebelah layar. Nggak ada kontak wajah, nggak ada kontak mata, tidak ada saling bersentuhan. Kalau perlu ada tabir. Itu lebih aman. Semakin tinggi sunnah yang kita amalkan dalam ruqyah, maka semakin berkah hasilnya. Ya, paham Bapak Ibu? Ya, kalau kita ke anak kita, ke suami kita, ya bagus, nggak ada masalah lah. Tetapi kalau ke orang bukan mahram kita, ya nggak boleh. Baik. Kemudian di dalam lokasi kita meruqyah tidak boleh ada patung, ada gambar, ada anjing. Di dalam lokasi kita meruqyah tidak boleh ada patung, ada gambar, ada anjing. Tidak boleh. Iya, foto kan gambar juga tuh. Iya. Tutup, turun-turunkan semua atau tutupi. Karena mereka tidak akan masuk, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah. Sementara kita meruqyah, yang kita harapkan apa dalam ruqyah itu? Rahmat Allah turun nggak? La'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Lah, malaikat pembawa rahmatnya nggak mau masuk. Karena apa? Di rumah ada anjing, di rumah ada foto, ada gambar, ada lukisan, nggak masuk. Jangan pernah coba. Jadi benda-benda keramat, benda-benda jimat segala macamnya mesti dienyahkan, hancurkan. Selama dia masih punya itu nggak akan mempan. Sudah? Terus yang berikutnya, jangan pernah meruqyah dengan memberikan syarat-syarat yang hanya para dukun yang buat syarat-syarat itu. Pakai ayam hitam, pakai telur yang telurnya kayak gini, air dari 7 benua, bunga 7 rupa, macam-macam. Syarat-syarat gini-ginian itu tidak ada. Dalam Islam itu tidak dikenalkan cara-cara begitu kecuali hanya para dukun. Ya. Kemudian ruqyah tersebut mesti sesuai sunnah. Jadi kalau seandainya ditulis umpamanya kemari Al-Quran, lalu ini dicelupkan ke air, airnya diminum, ada nggak sunnahnya seperti itu? Sahabat melakukan nggak begitu? Tabi'in melakukan tidak, maka jangan dibuat. Atau dibakar lalu debunya dimakan, apa hubungannya? Ditulis ayat kursi, kemudian dibakar, debunya masukkan ke mulut, insya Allah meninggal. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, ini diantara penghalang-penghalang ruqyah sehingga dia tidak diberkahi. Dikatakan tidak diberkahi dalam artian dia tidak bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita berpahala nggak dengan membacanya? Tetap berpahala. Yang mendengar tetap berpahala nggak? Sementara dia meniatkan ini itu juga dapat pahala, tetap dapat pahala. Cuman hasilnya ada nggak? Tidak. Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh walaupun diniatkan, sementara penghalang-penghalangnya kita buat, kita lakukan. Paham Bapak Ibu? Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak hafal surat, akhirnya baca Quran aja bisa
Boleh. Nah, bagus pertanyaannya. Kalau nggak hafal, itu kan nanti ada yang bawa buku itu nggak satu. Ensiklopedia Pengobatan Islam ada yang bawa tidak? Enggak ada. Jadi maksudnya kalau seandainya ada, di situ kan ada penyakit ini, punya sihir, ayatnya ayat sihir seperti ini. Kalau nggak hafal gimana? Boleh nggak megang buku seperti buku EPI, Ensiklopedia Pengobatan Islam? Boleh nggak dipegang bukunya, dibaca ayatnya di situ? Bisa. Atau Al-Qur'annya langsung bisa nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Urut-urutannya, ya sebaiknya kita jaga tertib ayat, tertib surat. Ya kita jaga begitu. Umpamanya Al-Baqarah dulu, ya Al-Baqarah didulukan dibaca. Ali Imran setelah itu umpamanya kan. Urut-urutannya jadi jaga. Ya Bu, silakan. Kalau hijamah itu ada hari-hari baiknya lah ya, Senin, Selasa, Kamis. Di mana? Hijamah. Oh ya. Hijamah itu ilmunya luas juga ya Bu ya, tapi tidak sulit insyaallah. Hijamah itu ada hari-harinya. Nabi walaupun hadis ini dhaif, kurang menganjurkan berbekam pada hari Jumat. Kurang menganjurkan berbekam pada hari Jumat. Tetapi Nabi sangat menganjurkan berbekam pada 3 hari witir berikut ini. Bulan Hijriah ya, tanggal 17, 19, 21. Ini hari-hari witir begini sangat dianjurkan oleh Nabi. Bulannya bulan Hijriah, setiap bulan. Kata Rasulullah, siapa yang berbekam untuk pengobatan pada tanggal-tanggal tersebut di setiap bulan, itu bulan Hijriah, Allah pasti akan sembuhkan dia. Tidak harus berbuka dengan hari Senin, Selasa. Tidak. Walaupun umpamanya tanggal 19 jatuhnya hari Jumat, keberkahannya ada pada tanggal yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, bila anak di luar kota, lalu bagaimana cara saya atau ibunya meruqyahnya? Gampang. Ada anak kita HP, sudah, nak, angkat HP. Umi mau meruqyahmu, letakkan telapak tanganmu di tempat yang sakit, ya nak, niatkan bacaan ini untuk ke sana. Ya Umi, sudah dia dengar. Kita meruqyah dari sana, dia tempelkan ke perut, bawahnya sakit kan? Baca, pengaruhnya itu dahsyat. Dan amalan ini sudah sering dan testimoninya sangat banyak, hasilnya dahsyat. Bisa lewat handphone saja, telepon. Kemudian satu, contoh bacaan Al-Quran ketika ruqyah atau selain Al-Fatihah. Contoh ayat kursi, banyak. Ayat kursi kita baca berulang-ulang. Ya. Yang kedua, bagaimana cara ruqyah sakit tulang belakang, diabetes? Wah, ini keren. Sakit tulang belakang itu bisa nggak kita meniup pakai mulut kita ke belakang? Enggak kan? Tiup saja ke telapak tangan, kemudian usapkan ke sana, seperti orang mengusapkan balsem. Ya, dan itu nggak harus buka baju, harus bersentuhan kulit dengan kulit, enggak. Walaupun pakai jaket tebal nggak apa-apa, terus saja baca, tiupkan, usapkan ke situ. Lakukan berulang-ulang, lakukan sampai kita merasa ringan. Dan ingat sekali lagi, jangan kita yang mendoktrin Allah. Dibaca, langsung sembuh. Itu namanya kita yang doktrin Allah. Sembuh itu biar diberikan pada Allah. Yang kita harapkan pertama, kita ingin dapat pahala. Ini dulu yang pertama. Kita ingin dapat pahala. Betul kan? Baca Al-Quran sering-sering dapat pahala. Kemudian yang kedua, kita berobat kepada Sang Maha Penyembuh. Dan penyembuhnya Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Ya sudah. Baik. Terus, diabetes. Kalau diabetes, ruqyahlah air rendaman daun kulit manis. Daun kulit manis. Ya. Direndam daun kulit manis. Iya, kayu manis ya. Direndam, tapi airnya menggelegak dulu. Ambil berapa ruas, 5 ruas, rendam sampai menguning airnya. Setelah airnya mulai sejuk, ya, kemudian ruqyah. Di ruqyah itu minum. Lakukan berkali-kali, sebaiknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Lakukan. Insya Allah diabetesnya akan hilang. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah bekam bisa dilakukan untuk pasien kanker? Kanker ini yang terbaik adalah ruqyah. Tidak ada satu kanker seganas apapun di alam semesta ini yang tidak akan ditawarkan kembali oleh ruqyah, oleh Al-Quran. Kita berani menantang.
bawa orang-orang yang terkena kanker sebelum dia stadium 4 ya. Kalau stadium 4 tuh nunggu meninggal aja lagi. Ya, kalau dia masih stadium 2, 3 itu bawah. Insya Allah kita mampu buktikan bahwa dokter ahli yang akan ngecek sebelum diruqyah gimana keadaannya, setelah diruqyah gimana hasilnya. Dokter akan penuh decak kagum, ternyata ayat Al-Quran paling cepat membinasakan sel-sel kanker, gitu ya. Jadi bukan bekam, walaupun bekam bagus juga membuang toksik yang bersarang di bawah kulit, di atas otot-otot kita. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita meruqyah untuk kesembuhan penyakit, apakah menjadi salah satu penghalang untuk masuk surga tanpa hisab? Masuk surga tanpa hisab itu pede amat kalau kita bisa masuk surga tanpa hisab. Maaf ini, jangan ada yang tersinggung ya. Ibu berharap nggak, bapak berharap nggak bisa masuk surga tanpa hisab? Berharap, saya juga berharap. Tapi orangnya kita ini layak nggak? Itu dia yang perlu dibahas. Jangan gara-gara nggak mau diruqyah atau nggak mau minta ruqyah, lalu kita merasa berharap masuk surga tanpa hisab. Sedangkan sahabat Abu Bakar aja, kata Rasulullah, ketika ya Rasulullah doakan saya, kata Rasul, sayang hai Abu Bakar, jatah saya memasukkan orang ke surga tanpa hisab cuma diberi 1 stoknya oleh Allah, dan kamu udah didahului oleh sahabat kita yang tadi. Sekarang kamu usaha sendiri deh Abu Bakar. Coba lihat, orang selevel sahabat saja harus berusaha sendiri. Nah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan syarat-syarat orang bisa masuk surga tanpa hisab itu ada 7. Ya, nggak sempat saya bacakan sekarang. Sebelumnya sudah ada sih. Sebelumnya nggak sempat, minta maaf ya. Jadi waktu juga sudah sangat kasib ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian ya. Terus penghalang karena ada hadis salah satu penghalang masuk surga tanpa hisab adalah minta diruqyah. Benar. Terus sekali lagi penuhi syarat yang 7, salah satunya tidak minta diruqyah. Kalau cuma 1 doang lalu yang 6-nya kagak, maka mimpi itu namanya. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah dari saya. Semoga penyampaian ini menjadi mukaddimah kita. Kan pembahasan kita ensiklopedi pengobatan Islam di pertemuan yang akan datang next time, insya Allah di November. Di November saya akan mampir kemari. Demikian saja dari saya. Mari kita istighfar, tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.